subscribe, pencet tombol loncengnya. Like, comment, and share. Thank you. Sok masuk aja. Malam ini gua sama tim gua mau ngopi-ngopi sekalian, kalau memungkinkan kita mau bikin Q&A Ferdians buat di YouTube channel. Biasanya di cafe ini ada banyak teman-teman gua yang suka nongkrong-nongkrong di sini. Yuk masuk yuk. Siapa tahu ada yang mau nanya. Baru aja diomongin, di sini ada Ayu Triwis. Yuk ngapain lu sendirian yuk? Mana anak gua? Gua lagi bikin ini Q&A, pertanyaan-pertanyaan tentang gua, tentang mind art atau hipnotis. Lu lagi sendiri di sini, kelihatannya lagi galau. Ada yang lagi galau. Biasa. Satu pertanyaan yuk buat di Q&A-nya Ferdian, apa kira-kira tentang gua, mind art atau hipnotis? Oke, jadi buat Mas Ferdian, gue mau nanya nih. Hanya Gimana cara bisa move on? move on. Jadi lu lagi galau. Ya, pengen tahu sih Mas, gimana sih caranya move on dari mantan? Dan kalau misalnya dengan cara di hipnoterapi, kira-kira bisa nggak sih? Move on, bro. Dia di sini sendirian, ternyata lagi galau. Ingat mantan yuk. Sedikit. Move on itu sebenarnya ya gampang-gampang susah ya buat move on itu. Yang pasti ada beberapa tips nih buat kalian yang mau move on. Jadi jangan pernah buka-buka stalking Instagram, Facebook atau apanya. Itu di pojok sana yang teriak, gue banget ya. Itu pertama. Jangan pernah. Semakin kita tahu, itu semakin penasaran. Ya, terus sebisa mungkin nggak perlu kontak dulu. Kalau memang kita udah bener-bener udahan, itu salah satunya. Yang berikutnya adalah cari gantinya. Iya. Dengan semudah itu Mas? Ya, memang nggak susah. Pakai hipnoterapi bisa. Cuma ada bisa dibantu dengan hipnoterapi. Cuma ya tetap ya. Kalaupun udah dibantu pakai hipnoterapi, syarat itu nggak boleh, harus dilakukan. Pertama, jangan suka stalking sosmednya, udah gitu berusaha kita jangan sering sendiri. Senang-senang aja sama teman-teman. Have fun gitu ya? Itu have fun sama teman-teman sambil cari gantinya. Oh gitu? Iya, cari gantinya. Cowok atau cewek itu banyak yuk. Jadi mantan, selamat tinggal aja mantan. Cari yang lain, dan pasti ketika kita kehilangan seseorang, kedepannya kita dapat yang pasti lebih bagus. Amin. Udah yakin aja itu move on. Nah, kalau pakai hipnoterapi bisa. Terus gimana kalau misalnya pakai hipnoterapi itu gimana Mas? Ya, jadi kalau udah melakukan itu semua, bentar dulu, bener-bener kita lupa sama mantan atau sekedar ya udah lupa, misalnya dia udah nyakitin gue banget nih. Tapi kalau dengan cara hipnoterapi itu bener-bener lupain dia, apa bener-bener lupain yang dia udah lakuin ke kita gitu? ya. Kalau pakai hipnoterapi, kalau kita sudah melakukan semua itu tapi tetap susah melupakan, bisa datang ke hipnoterapis, bisa, boleh gitu ya. Cuma banyak orang salah nih. Jadi ketika datang ke hipnoterapis itu bukan melupakan mantannya, bukan melupakan orangnya, bukan melupakan sosoknya. Tapi kita hanya merubah emosinya. Emosinya dibikin netral. Jadi nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada sayang. Ya udah, jadi benar-benar netral. Semua memorinya tetap ada. Kita masih ingat, oh gue pernah pacaran sama si ini. Emosinya yang jadi netral. Karena memori manusia itu nggak boleh dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, dan kalaupun bisa nggak boleh. Ketika memori kita dirusak, dihilangkan, kehidupannya nggak akan jadi bener gitu. Jadi memori manusia itu seperti mata rantai. Satu aja putus,
yang lainnya jadi nggak karuan. Oh gitu. Berarti cuma ngeredain emosi gitu ya. Ya, Tapi tetap masih ingat sama mantan. Kalau ingat bukan ingat ya. Sekarang itu kan sebetulnya orang nggak bisa move on itu karena perasaannya. Perasaannya. Sebetulnya yang dihilangkan itu bukan dihilangkan, dibikin netral itu perasaannya. Kalau ada orang bilang, wah udah katanya nginget yang jelek-jeleknya aja. Dengan mengingat yang jelek-jeleknya, justru tetap ya mengingat yang jelek-jeleknya itu tetap ingat. Sakit hatinya apanya tetap ada. Jadi kita sekarang menetralisir perasaannya, jadi ketemu mantan pun ya biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa. Dengan seperti itu kita jadi nggak akan mikirin lagi, nggak akan mikirin terus. Nggak akan mikirin gitu. mantannya ya. Jadi move on itu kalau dalam hipnoterapi bukan berarti menghilangkan memorinya, tapi lebih ke menetralisir perasaannya. Tapi Mas Fer udah move on belum dari mantan nih? Kalau gue sih mantan, ya semua orang pasti pernah sakit hati, pernah disakiti, pernah mengalami hal-hal yang tidak enak ya. Kalau gue, alhamdulillah move on mah gampang, asal ada yang lain sebenarnya. Tapi udah move on ya, bener ya? Udah sangat-sangat move on. Pernah sakit hati berarti? Pernah, semua orang, nggak cewek nggak cowok pasti pernah sakit hati. Pasti siapapun itu, termasuk kameramen yang pegang kamera nih, dia sering sakit hati. Tapi kalau dia belum bisa move on. Oh, belum bisa move. Kasihan kasih terapi dong Mas. Yang pegang lighting, dia juga sama. Iya, benar. Dia mah belum pernah. Dia yang pegang lighting itu belum pernah move on. Oh, belum pernah. Karena belum pernah pacaran. Kasihan dong. Siap. Kejawab? Masih ada pertanyaan? Udah sih itu aja lah. Yang penting udah tahu gimana caranya buat ngatasin kita ngelupain mantan. Ya. Jadi kesimpulan kalau buat ngelupain mantan, pertama ada beberapa tips yang harus dilakukan. Jangan pernah stalking sosmednya, jangan pernah menghubungi sebelum benar-benar perasaannya hilang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita lakukan banyak-banyak bergaul sama teman-teman, kita have fun sambil cari yang lain. Hipnoterapi bukan menghilangkan atau melupakan orangnya, tapi menetralisir perasaannya. Karena kita nggak boleh, kalau kita masih ada dendam, kita masih ada benci, kan banyak ya tadi ya, gue bilang, ada orang bilang, oh ingat yang jelek-jeleknya. Dengan mengingat yang jelek-jeleknya, kita tetap mengingat dia, malah jadi tambah sakit hati. Jadi mendingan udah, setelah selesai, udah lupain, tinggalin, jangan ada perasaan apa-apa. Nggak perlu ada dendam, nggak perlu ada benci, nggak perlu ada rasa sayang lagi. Selamat tinggal, cari yang lain.